Tapi karena suami orangnya gengsi, kalau bilang kan masukin ke warung itu Neng. Iya. Masukin ke warung, kruk-kruk, buntelin 500-an gitu ya, 200-an malah. Itu bilangnya apa? Katanya Bang Bayi yang pengen. Padahal mah kaki nggak ada. Kalau sudah Allah punya kehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angga Putri Tania, dan di kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke kediamannya Pak Insinyur Kiai Haji Hoirul Anamsah beserta Bu Hajah Une. Alhamdulillah saya dan suami diundang ke kediamannya. Nah, di sini saya akan mengungkap tentang kisah perjuangan beliau, bagaimana dari titik nol bisa sampai sukses. Intinya di sini kita akan membahas tentang tema takwa. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Hajah. Terima kasih sudah mengundang saya dan suami beserta kru IMP untuk datang ke kediaman Bu Hajah dan Pak Haji. Nah, di sini saya sangat sering sekali mendengar nama Pak Haji, bahwa Pak Haji ini pernah ditemui oleh Presiden RI yang kelima, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan selain beliau, Pak Prabowo Subianto pun juga pernah ya mendatangi langsung untuk berjumpa dengan Pak Kiai Haji Hoirul Anamsah. Nah, bagaimana sih Pak bisa seperti itu? Di sini saya dan suami ingin tahu kejelasannya supaya orang-orang pun juga tahu Bapak ini siapa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya sama sekali tidak menyangka, mimpi pun tidak ya. Pada tahun 2007 itu profesi saya sebagai produsen benih dan areal penangkarannya pengen dipanen oleh presiden. Jadi yang ingin bukan kami mengundang. Jadi presiden, saya pengen panen benih ini. Nah, tentu acara menyangkut presiden bukan acara kecil, prosesnya bagaimana, tapi biiznillah semua bisa terjadi. Kalau pakai logika itu nggak mungkin lah. Saya ini siapa? Orang kampung. Nah, cuma kalau sudah Allah punya kehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi terjadi pada 4 Juni 2007 di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Negara. Semuanya proses berjalan aja, semua lancar sampai dihadiri 4.000 orang. Kami disambut, disalamin sampai cipik kanan cipik kiri, Pak SBY nggak tahu merinding itu. Ya itu aja intinya lah. Jadi semua terjadi dan tidak terjadi itu semuanya urusan Allah ya. Betul. Dan di sini pun juga sebelumnya saya pernah mendengar ya perjuangan Pak Haji dari titik nol sampai bisa sesukses ini gitu Pak Haji. Kalau boleh tahu nih kuncinya apa gitu? Ya, problematika hidup yang kami hadapi sungguh luar biasa. Dari masa muda itu penuh dinamika, jatuh nggak bangun-bangun gitu, jatuh lagi. 4 kali bekerja, 4 kali dipecat. Dulu tuh sempat masa-masa pahit, cuma waktu itu kami meyakini betul bahwa saya orang terpilih. Waktu itu istri juga sebagai manusia biasa hampir tidak menerima keadaan seperti itu, kesulitan hidup yang luar biasa. Alhamdulillah kami yakinkan kepada istri, yakinkan bahwa kami ini lagi dipilih oleh Allah melalui skenario-nya. Ya kita jalani aja hidup, terus kita tingkatkan ketakwaan,
karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi kalau memang kita bertakwa, ya Allah pasti ngasih jalan keluar min haitsu la yahtasib, la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti akan dicukupkan kebutuhannya, dan Allah akan mengurusi pekerjaannya. Kita nggak usah mengurusi pekerjaan Allah, karena hasil apapun itu urusan Allah mutlak. Kami sebagai hambanya wajibnya hanya sebatas ikhtiar, maksimalkan ikhtiar itu kita yakinkan saat itu. Ya alhamdulillah ada keprihatinan, kita baru punya anak satu, kondisi hamil tua, mau punya anak yang kedua, prihatin tuh bertiga. Malam sholat, istri ngebungkusin buras, Karena saking nggak ada buat makan besok istilahnya. nggak ada. Subhanallah. Tapi karena suaminya orangnya gengsi, kalau bilang kan masukin ke warung itu Neng, Iya. masukin ke warung, kerupuk buntelin 500-an gitu ya, 200-an malah. Itu bilangnya apa? Katanya Bang Bayi yang pengen, padahal mah saking nggak adanya. Berarti sampai di titik yang terbawah ya Bu ya pada malah saat itu. saya juga pernah dengar katanya dari keluarganya Pak Kiai sendiri, sampai melahirkan itu saking nggak ada uangnya sampai pinjam ke sana ke sini itu nggak ada yang ngasih, yang akhirnya tapi ujung-ujungnya dapat juga Iya. pinjaman itu, sampai segitunya mengalami hal yang sangat terpuruknya. Pokoknya dibuat nol aja semuanya, nggak punya apapun juga. Tapi dengan izin Allah semuanya itu akhirnya terwujud kembali. Ya mungkin untuk menelusuri lebih jauh, nah, saya serahkan kepada Dinda sendiri. Coba Dinda sendiri yang mengutip tentang perjalanan beliau seperti apa, seperti gimana di masa muda dan setelah berumah tangga. Jadi kalau untuk yang saya lihat ya, perjuangan Pak Haji dan Bu Hajah ini memang banyak sekali lika-liku kehidupannya. Bahkan bisa dikatakan kepedihannya itu tidak ada satupun orang yang memandang. Bahkan bisa dikatakan semua orang itu memandang sebelah mata. Tetapi dengan ketakwaannya, sesuai yang ada di dalam kitab Kusyarul Imam Ghazali ya, itu di dalam kitab Kusyarul Imam Ghazali, bahwa takwa adalah yang utama dalam hidup. Dengan kita bisa bertakwa kepada Allah dan meningkatkan keimanan, insya Allah apapun itu Allah akan berikan dan Allah akan cukupkan segala keinginannya. Tetapi akan diuji dulu, yaitu ujian yang memang luar biasa di dalam kehidupannya. Pasti akan dinolkan dulu, karena di saat kita akan menjadi seseorang yang mempunyai rezeki yang banyak untuk bekal ibadah, pasti rezeki kita dihabiskan dulu semua, dinolkan lagi, supaya seperti bayi yang baru lahir ke alam dunia, yaitu dibersihkan, disucikan. Nah, di situ yang saya lihat Bu Hajah dan Pak Haji ini luar biasa. Intinya sabar. Mungkin kalau Ibu ada rasa yang tidak sabar, tidak menerima, itu wajar karena kan manusiawi gitu ya. Tetapi di sini Pak Haji itu menjalankan takwanya itu benar-benar pasrah kepada Allah, dan di saat bernazar pun juga sampai sekarang terpenuhi nazarnya itu. Iya, setahun sekali katanya suka mengadakan undangan-undangan untuk jompo sekian banyak, itu diwajibkan katanya. Walaupun Pak Haji itu, Pak Kiai ini nggak punya apa-apa, rela menjual asetnya untuk menutupi kebutuhan setahun sekali itu. Memang semua manusia sebenarnya harusnya seperti itu, berspekulasi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti janji Sayyidina Ali kan di dalam sedekah itu kita harus benar-benar ikhlas karena Allah, jangan mengharapkan suatu imbalan apapun. Di saat kita ikhlas memberikan sedekah dan apa yang ada kita berikan semuanya kepada yang hak, di situ Allah akan mengganti berkali-kali lipat, bahkan bisa beratus-ratus lipat untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Salah satu contoh yang memang sudah terbukti ya. Yang sudah terbukti yaitu Pak Kiai sama Bu Hajah ya. Alhamdulillah dengan keikhlasannya dalam bersedekah karena Allah, sekarang kehidupannya luar biasa. Bisa dikatakan cukup untuk bekal ibadah di dunia dan di akhirat. Kenapa bisa bicara cukup untuk di akhirat? Karena yang namanya sedekah itu akan ngalir di dunia dan juga di akhirat. Bahkan di akhirat itu sebelum kita masuk ke dalam surga. Kalau kita ngomongin surga dan neraka itu terlalu jauh ya. Tetapi di sini kita akan bicara tentang beberapa proses manusia yang akan mendapatkan golongan orang solihin. Itu kita akan mendapatkan atau menjalani di alam-alam yang disebut dengan alam yang tiga. Alam Barisyah, alam Burqon, dan juga alam Syamir. Nah, insya Allah kalau yang saya lihat sesuai dari Ainul dan Syu'aul Basyiroh,
Pak Kiai ini dengan Bu Hajah insya Allah akan mendapatkan dan masuk ke dalam alam-alam tersebut sebelum mendapatkan bekal di akhirat. Memang Pak Kiai ini memang perjalanan hidupnya dari muda atau memang setelah berumah tangga menjalani kepahitan ini? Sebenarnya Pak Kiai ini orang yang ingin berusaha. Ikhtiar itu yang selalu dilakukan dan tanpa putus asa. Walaupun beliau banyak sekali hinaan, ujian, cemoohan, makian dari orang, tapi beliau itu tidak pernah menyerah, teguh pada pendiriannya. Takwa hanya Allah, Allah dan Allah. Selalu menerima keadaan. Di saat menerima keadaan yang di titik terbawah, beliau selalu berusaha lahir dan batin. Doanya juga full, memanjatkan doa kepada Allah, secara lahiriahnya pun juga ikhtiarnya full untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun diuji berbagai macam ujian, cobaan, tetapi dari dulu sampai sekarang orangnya tetap Pak Kiai ini seperti ini. Dari muda sebelum Dari menikah. muda sebelum menikah, setelah menikah, sampai sekarang pun udah segala ada Allah berikan, titipkan amanah untuk keluarga dan juga untuk orang banyak, tidak berubah sifatnya. Tetap rendah hati, takwa, dan selalu meningkatkan keimanan. Yang terlihat oleh Bunda ini sebenarnya ada sejarah apa? Semacam benih ini diciptakan, terus ada padi juga. Coba Sebenarnya minta ini dikupas tercantum tuntas. di dalam kitab Qisas Al-Anbiya ya. Di kisah zaman Nabi pun juga sebenarnya yang namanya benih itu sudah ada. Dan yang pertama, awal mulanya menanam benih itu adalah Nabi Syaimin Salaman. Nabi Syaimin Salaman alaihissalam. yang pertama kali menanam Yang benih. pertama kali, dan itu disebut adalah Rasul itu kan, Nabi itu kan ada 120.000 ya. Ya. Di dalam kisah Al-Anbiya, dan Rasul itu ada 313. Nah, beliaulah yang pertama menanam benih yang akhirnya ada padi, ada beras. Nah, itu bisa mentauladani. Jadi Pak Kiai ini bisa mentauladani salah satu kisah Nabi yang memang menanam benih untuk kepentingan banyak umat. Makanya alhamdulillah selalu diberkahi ya dengan hasil yang mumpuni. Betul, karena itu kan yang utama, itu yang pokok. Ya, di sini pun juga kita bisa lihat ya bahwa Pak Kiai ini orang yang tidak pernah mudah menyerah, orang yang selalu berusaha, dan dalam usaha pun juga mentauladani sifat Rasul. Itu yang istimewanya. Makanya Allah berikan titipan yang alhamdulillah bisa dikatakan kalau menurut kita Sangat gitu luar ya, biasa. sangat luar biasa gitu. Kita tadi sudah ngecek ke sana ke sini, begitu gudangnya juga di sana sini selalu ada. Nah, sebenarnya ini kisah Pak Kiai dan Bu Hajah ini bisa dijadikan motivasi untuk sahabat IMP yang memang keadaannya sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun juga yang diuji oleh dirinya sendiri. Alangkah lebih baiknya kita harus bisa bermuhasabah diri, bertafakur. Intinya kita takwa kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita supaya kita itu bisa, satu, diampuni segala dosa-dosa kita. Dua, kita bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Ketiga, kita jangan pernah putus asa, tidak boleh menyerah, harus tetap berusaha, antara lahir dan batin itu harus imbang. Seperti Pak Kiai dan juga Bu Hajah yang selama ini walaupun sudah punya segalanya tidak pernah sombong, selalu melakukan kewajiban-kewajiban. Apalagi nazarnya itu yang selalu ditepati walaupun lagi nggak ada, menjual harta yang ada demi untuk hak orang dua pak atau orang-orang yang lain yang membutuhkan, itu sangat luar biasa. Itu sama dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membuat Ka'bah pada saat itu, beliau itu mengorbankan apa yang ada agar bisa terwujudnya Ka'bah menjadi pusat kiblat di tanah suci. Nah, ini pun juga nggak jauh beda. Pak Kiai itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin di keluarga dan juga pemimpin di karyawan-karyawannya, juga pemimpin di wilayah sekitar. Ini harus dijadikan contoh. Kuat mental dalam segala ujian, kuat mental dalam segala cemoohan orang, kuat mental dicaci maki sampai dipitnah. Tapi dengan sabarnya dan dengan ketakwaannya, Allah memberikan imbalan yang sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada beliau. Memang sangat luar biasa, merinding mendengarnya juga ya. Karena ternyata bukan kita saja yang pernah mengalami susah. Iya. Ternyata masih banyak juga ya, Naya. Ini ketemu dengan orang tua di sini, Betul. orang tua kita sendiri, alhamdulillah gitu. Kita pun diterima dengan baik, dengan ikhlas, dengan senyuman yang murah gitu. Alhamdulillah semua keluarganya itu di sini nggak ada satupun yang sombong, dari mulai anaknya, orang Iya. tuanya, ibunya juga, alhamdulillah semua di sini. Ramah semuanya. Ramah semua. Gitu. Ya, jadi memang di sini tuh Pak Kiai dengan Bu Hajah tuh benar-benar sangat mencontohi tauladan
dari para nabi, para rasul, dan juga para waliullah. Nah, kalau perjalanan semacam hidup Pak Kiai ini yang dirasakan oleh Pak Kiai hanya Bunda yang tahu. Kalau kesininya, menurut Bunda ada kemiripan dengan siapa di antara para wali gitu? Kalau para wali ada kemiripan dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bisa dikatakan mungkin Pak Kiai itu belum sadar ini kok ujiannya waktu itu kok sangat besar. Itu sebenarnya itu ujian apa? Sebenarnya itu adalah ujian yang disebut dengan ilmu pasabih. Kanjeng Sunan Gunung Jati pun juga pada saat itu mendapatkan ujian yang memang sebelum beliau itu mendapatkan ilmu pasabih tingkat tinggi, beliau pun juga sama, diuji dengan kesusahan yang luar biasa. Tidak jauh beda dengan Pak Kiai, memang dinolkan, semua hartanya tuh habis. Tapi kan kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati itu punya gurunya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ya, kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati pada saat itu kan berguru ya, punya gurunya yaitu Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi kalau untuk Pak Kiai, ini Pak Kiai memang orang pilihan dari Allah, yang disebut dengan golongan orang solihin, bisa disebut dengan musyahadah. Gitu. Makanya tanpa disadari dikasih ujian langsung dari Allah, karena dengan ketakwaannya. Karena kalau Pak Kiai nggak takwa, nggak mungkin Allah berikan ujian seberat itu. Hanya orang-orang pilihan yang mempunyai takwa dan keimanan yang Allah berikan untuk ujian tersebut. Allah pun juga memberikan ujian kan tidak di luar batas kemampuan manusia. Allah sudah menakar bahwa ini orang pilihan ini akan mampu dan kuat menerima ujian ini. Makanya Allah berikan semuanya di saat Pak Kiai dan Bu Hajah bisa melewati ujian tersebut. Pak Kiai, maaf sama Bu Hajah, bisa diceritakan nggak pengalaman pahit yang sampai akhirnya Pak Kiai dan Bu Hajah itu mampu melewati ujian tersebut? Semua ujian dari Allah, ya. Kembalinya harus ke Allah, bersandar juga harus ke Allah. Itu aja. Terus dalam hal muamalah, usaha apa, ya kita ada 3 is lah yang kita pakai itu, yaitu istiqomah dalam kebaikan, artinya dalam kondisi apapun, terus bisyarra'i wad-dharra'i, baik keadaan lapang maupun susah. Yang kedua, istikharah. Istikharah tuh memilih pilihan yang tepat dalam melangkah, harus kemana dulu, artinya ada skala prioritas, tidak main serampangan aja, karena itu resiko dengan pembiasan, bahkan mungkin kesesatan. Yang ketiga adalah istighfar. Istighfar itu ya sadar akan kelemahan sebagai manusia yang tidak akan luput dari kesalahan. Maka terus ya berulang bolak-balik, itu aja sih. Nah itu kan, alhamdulillah. Pak Kiai, kalau boleh tahu nih, yang Pak Kiai kelola ini dalam bidang apa saja selain benih? Usaha sih masih di benih aja full. Rencana mau mengembangkan ke yang lain-lain juga masih tataran wacana dan rencana. Berarti kalau untuk benih ini memang sudah mendunia ya Pak ya? Kalau bisa dikatakan di Indonesia itu kenal dengan produk dari Pak Kiai. Se-Indonesia lah, Indonesia udah kenal. Alhamdulillah. Berarti ya benar ya Benih apa yang... apa namanya itu? Kalau boleh tahu itu nama PT-nya apa Pak Kiai? CV Fiona Benih Mandiri. Fiona itu diambil dari anak yang kedua yang waktu lahir syarat keprihatinan, yaitu buat makan nggak punya, mau melahirkan, mau proses persalinan tidak punya ongkos, tidak punya kekuatan, makanya pakai dukun kampung dengan pertimbangan bayarnya setelah 40 hari, nggak keluar-keluar juga, pakai tenaga bidan, nggak keluar-keluar juga. Ada uang pinjaman yang harus besok dikeluarkan untuk tenaga kerja, dapat pinjam karena udah habis sama sekali. Tapi alhamdulillah dapat pinjaman 2 juta itu tuh. Nah, karena dipegang besoknya harus dikeluarkan buat tenaga kerja. Ada proses yang harus dibayar. Ini akhirnya jam 3 ambil keputusan pinjam mobil ke orang tua, dibawa ke rumah sakit Persalin di Subang. Lahirlah jam 6. Terus karena memang nanya ini kapan bisa dibawa pulang? Ya sebaiknya nanti Mas, saya mau baru keluar bawa pulang. Nah, kalau pulangnya sekarang kira-kira habisnya berapa? 1.850.000. Jadi, waduh, buat bensin, sarapan, ya kita pulang aja deh, bayar, pulang. Tahun berapa itu Pak Yai? Tahun 2003. 2003. Oh berarti yang memang sangat terpuruk itu Nah, Pak? iya. 2003. Pulang perjalanan sejam setengah, sini sekitar hampir jam setengah 9, ya, jam 8 lah, jam 8 lewat. Yang orang yang kerja itu udah nunggu kayak wayang golek. Iya, uangnya
kepake. Nah, kan di seberang sana, seberang jalan tuh ada tempat usaha, udah nunggu di sana semua. Nah, saya masukin dulu bayi, tidak ada rasa lain-lain selain rasa bahagia. Proses persalinan lancar, bayinya bagus. Nah, masukin dulu bayi, saya samperin, saya sadu ke. Nah, bayi itu dikasih nama Fiona. Iya, ke sadu mau nyebrang jalan tuh, ada yang datang tuh dari dua arah, nanya barang yang memang tidak laku-laku, ditanya ada nggak punya. Nah, akhirnya transaksi di situ tuh sebelum nyebrang tuh, transaksi dapat uang 5 juta, kebutuhan sekitar 2 juta. Oh, luar biasa izin Allah. Ya, izin Allah berarti Iya, dari makanya keajaiban ya. iya, banyak peristiwa-peristiwa seperti itu yang tidak masuk logika, susah kalau diceritain juga dikira ngarang, tapi itu yang terjadi ya. Betul. Makanya nggak mau kemana-mana lah, kita mau urusannya lakukan aja usaha mah sebagai kewajiban, maka nggak pernah ngurusin hasil karena itu full ya, mutlak urusan Allah. Betul. Jadi Fiona itu anak pertama Pak Kiai yang Anak memang, kedua. anak kedua ya. Iya, anak kedua yang memang keadaan memang sangat terpuruk. Nggak Betul. ada satupun benda yang harus bisa dijual saat itu. Makanya berusaha untuk pinjam. Nah, Betul. nah akhirnya dijadikanlah nama perusahaan ini, PT Nama ini. CV-nya ya. CV-nya Fiona Benih Mandiri. Benih Mandiri. Kalau boleh tahu Pak Kiai, arti dari Fiona Benih Mandiri itu apa ya? Itunya di Fiona ya. Kalau benih tuh benih tuh ya memang usahanya, komoditi usahanya adalah benih. Mandiri tuh ya tidak banyak tergantung sama orang lah, mandiri. Terus Fiona karena anak kedua, anak pertama namanya Filda, istri saya namanya One, dan saya namanya Anam, jadi ya kita singkat aja bertiga menjadi Fiona. Fiona Qurrata A'yun. Iya. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Kita bisa ambil hikmahnya buat saya pribadi, buat Dinda juga, dan buat sahabat IMP. Dan saya kembalikan ke Dinda untuk menutup acara ini, silaturahmi ini. Ya mungkin Pak Kiai, Bu Haja, alhamdulillah terima kasih banyak udah diterima dengan baik kedatangan saya, suami dan juga kru IMP di sini. Kisah perjuangan Pak Kiai dan Bu Haja ini bisa menjadi motivasi untuk sahabat IMP bahwa hidup itu tidak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha antara lahir dan batin. Ya mungkin pembahasan dari kami cukup sekian. Insya Allah kedepannya kami akan membahas tema yang lainnya dan akan bersilaturahmi keliling ke daerah-daerah ya. Sekian dari saya dan dari kami semua. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.